Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan video ini juga dalam kondisi sehat dan tetap sehat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, kita diberikan ketetapan iman, istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita bisa meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau. Mari kita sama-sama membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang anak atau nama keturunan atau nama anak dari iblis. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali dan kami ambilkan dari kitab Nashihul Ibad halaman 57. Maka sebelumnya, sebagaimana kebiasaan kita sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, mari kita doakan guru-guru kita, pengarang kitab Nashihul Ibad ini, mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan oleh Allah di surganya Allah dengan ilmu yang telah diajarkan kepada kita semuanya, dan kita diberikan kemanfaatan ilmu manfaat barokah buat kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'alliful kitab Nashihul Ibad Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dan wa Syekh Muhammad Nawal bin Umar Al-Jawi, wa khususan abana wa ummatina jaddatina wa ustadina masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di Al-Maqalah Tsalitsa, jadi perkataan yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang mengatakan di sini makalahnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna dzurriyatash syaitan ai auladu iblis ismu Azazil tis'atun. Jadi iblis yang sudah maklum bersama di dalam Al-Qur'an itu ternyata memiliki keturunan, dan di antara keturunan ini ada Azazil ini memiliki keturunan sekian banyak, ada 9 nama yang akan disebut di sini. Dan kita semuanya memang diwanti-wanti dalam Al-Qur'an, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita mengikuti langkah setan atau langkah iblis. Dan jelas untuk keturunan iblis itu ada dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun. Bi'sa lidzalimina badala. Apabila kamu mengambil dia, yaitu iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, kata Allah dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi 50 ini. Bi'sa lidzalimina badala. Ini iblis itu jelas menjadi musuh kita, atau yang mengarahkan atau menggoda manusia untuk selalu jauh dari Allah. Maka kita harus mengenalnya. Sebenarnya kita harus mengenal anak turun dari iblis atau Azazil yang ada dalam kitab Nashihul Ibad ini. Apa saja itu dan siapa saja namanya? Yang pertama disebut di sini yaitu Zalaitun. Yang pertama Zalaitun. Fa amma Zalaitun fa huwa sahibul aswaq fayansibu fiha rayatahu. Zalaitun ini berposisi atau tempatnya di pasar. Tugasnya apa? Tugasnya Zalaitun ini otomatis menggoda mereka-mereka yang berada di pasar. Contoh, kalau seandainya itu adalah seorang penjual, dia akan selalu digoda oleh iblis yang bernama Zalaitun dan keturunan-keturunannya dan pasukan-pasukannya itu agar melakukan kebohongan, kecurangan,
mengurangi timbangan, tidak amanah, atau tidak jujur. Ini rentan sekali, dan memang kadang ini penjual tidak sadar bahwa dirinya sedang berada dalam godaan iblis, godaan setan yang bernama zalaitan. Begitu juga pembeli. Pembeli ini juga tidak lepas dari godaan dari iblis, dari godaan setan. Dia akhirnya melakukan pemborosan, aslinya tidak beli yang itu, akhirnya beli yang ini, akhirnya yang dibelinya lebih melampaui apa yang dia rencanakan dari awal. Jadi sama-sama mendapat godaan dari iblis atau setan, anak-anak setan iblis, pasukannya yang bernama apa? Zalaitan. Ini tempatnya di pasar. Maka kita harus sadar ketika kita masuk pasar berarti kita sedang digoda oleh pasukan atau anak turun iblis yang bernama Zalaitan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini 9. Yang kedua adalah wasin. Apa itu wasin dan tugasnya apa? Fahuwa sahibul musibat. Wasin ini akan menggoda orang-orang yang tertimpa musibah. Karena orang yang tertimpa musibah ini, mohon maaf, ini imannya terkadang mayoritas kadang turun. Nah ini bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan terperangkap dalam godaan iblis, anak turun iblis yang bernama wasin ini. Akhirnya dia tidak menerima dengan takdir Allah. Hilang kesabaran, mungkin dengan wujudnya dia berteriak, bahkan mohon maaf bisa jadi lari pada bunuh diri dan seterusnya. Naudzubillah. Ini memang peran setan, peran iblis, anak-anak turunnya iblis, anak turunnya setan yang bernama wasin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah a'wan. Fahuwa sahibus sultan. Fayuzayyinahu bil madhalim. Jadi a'wan ini akan menggoda para pemimpin, mereka-mereka yang memiliki jabatan, mereka-mereka yang telah diberikan amanah oleh rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam benaknya, dalam otaknya, dalam dirinya itu selalu dihiasi kenikmatan yang dalam tanda kutip yang fana, yang fata morgana. Akhirnya berani melakukan kecurangan, berani melakukan kezaliman, berani mengingkari janji-janji ketika masa-masa ketika ingin dipilihnya sebelum atau masa kampanyenya. Jadi para pemimpin ini tidak lepas dari godaan, dari serangan anak setan yang bernama a'wan. Maka kita harus hati-hati. Kita tidak akan lepas dari godaan setan, godaan iblis itu sendiri, dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat, hafaf. Fahuwa sahibus syarab. Hafaf ini akan menggoda manusia untuk mereka-mereka yang sukanya minuman keras atau mabuk. Akhirnya apa? Ketagihan. Akhirnya apa lagi? Melakukan perbuatan-perbuatan yang mohon maaf keji dan mungkar. Karena apa? Terbawa pengaruh minuman keras, terbawa pengaruh alkohol, terbawa pengaruh narkoba. Dia tidak ada rasa malu, bahkan tidak ada belas kasih. Ini akan digoda terus. Ini efeknya merambat. Ini setan yang bernama hafaf. Kemudian yang kelima, murrah. Fahuwa sahibul mazamid. Jadi murrah ini dia menggoda mereka-mereka yang suka musik. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan mendengarkan musik, ujung-ujungnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semuanya itu halal selama bisa dimanfaat untuk kebaikan. Tapi kalau semuanya itu akan menjadi kejelekan, maka di situ akan membawa mudarat bagi mereka yang menggunakannya itu. Sama dengan pisau. Pisau ini baik, tapi kalau dipakai untuk kebaikan. Tapi pisau ini akan menjadi jahat jikalau pisau itu
dipakai untuk kejahatan. Begitu juga dengan musik. Musik akan menjadi baik kalau dipakai untuk ketaatan kepada Allah, untuk berkontemplasi, mengingat pada Allah, kebesaran Allah, sehingga hati ini bisa terenyuh. Tapi musik ini akan menjadi jelek kalau si pelakunya akan terlena, membuat pelakunya terlena dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengumbar aurat dan seterusnya dan seterusnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu yang kelima. Kemudian lakus. Yang keenam itu lakus. Sahibul majusi. Ini mereka anak-anak turun setan ini, lakus ini yang digoda adalah mereka penyembah api, sehingga menganggap api ini adalah Tuhannya, memberikan cahaya dan seterusnya. Dan yang ketujuh ini masud ini yang digoda anak iblis yang bernama Masud ini, fahuwa sahibul akhbar. Ini yang digoda adalah mereka-mereka yang, mohon maaf, juru tinta, atau mereka-mereka jurnalis, atau mereka-mereka wartawan. Akhirnya apa? Kalau sadar, dia tidak akan tergoda, dia akan selamat, dia akan menyampaikan berita apa adanya. Tapi kalau dia tidak sadar, dia dalam godaan setan yang bernama Masud, apa yang terjadi? Dia akan memutarbalikkan fakta. Yang A dikatakan B, B dikatakan A. Jadi mereka-mereka yang mendengar beritanya akan menjadi bingung mana yang benar. Inilah peran dari anak iblis yang bernama Masud. Kemudian yang ke-8, Dasim. Dasim ini tugasnya apa? Sahibul buyut. Dia itu berada di dalam rumah tangga, sehingga antara suami dan istri, dengan adanya peran dari setan atau iblis yang bernama anak turun iblis yang bernama Dasim ini, suami istri akhirnya saling curiga, akhirnya hilang keharmonisan rumah tangga karena penuh dengan pertengkaran, kehilang keberkahan. Bahkan bisa jadi seorang suami melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih kejam lagi, melakukan kekejaman, entah itu suami pada istri atau istri kepada suaminya. Naudzubillah, ini tidak lepas dari godaan anak iblis yang bernama Dasim. Dan yang terakhir, walhan, fahuwa yuwaswisu fil wudu was sholat wal ibadah. Walhan ini godanya mereka-mereka yang sedang wudu, mereka-mereka yang sedang sholat, sehingga apa? Lupa berapa rakaat saya. Atau bahkan yang sedang sholat ini mengingat sesuatu yang sebelumnya tidak ingat. Jadi memunculkan memori-memori yang terpendam. Akhirnya ingat. Nah, dari 9 anak iblis, anak setan yang bernama yang pertama Zalaitun, itu tempatnya di pasar. Kemudian Wasin, itu mereka yang tertimpa musibah akan kena godaan setan bernama Wasin. A'wan, mereka-mereka yang mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin, kemudian akan selalu digoda oleh A'wan ini untuk melakukan kedoliman. Kemudian Hafaf, mereka yang kecanduan minuman keras sehingga melakukan kegiatan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Murrah, mereka yang suka musik atau seruling musik sehingga lupa akan Allah, kemudian sehingga membuka aurat, mutabarijat. Kemudian Lakus yang keenam, mereka-mereka yang penyembah api. Kemudian yang ketujuh, Masud, yaitu orang-orang yang suka menyebarkan berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Dan yang ke-8, Dasim, rumah tangga yang akan senantiasa hilang keharmonisannya, akhirnya saling bertengkar dan seterusnya, akhirnya terjadilah perceraian dan terjadilah perpisahan antara suami istri. Dan yang terakhir, walhan, itu menggoda orang-orang yang sedang sholat, akhirnya ingat sesuatu yang tidak perlu diingat, dalam artian banyak memori lama, memori yang terpendam, akhirnya teringat, akhirnya lupa berapa rakaat yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan dengan mengetahui 9 anak iblis ini, kita bisa waspada dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.